Liverpool tengah menghadapi kondisi sulit di pertengahan musim 2025-2026 akibat krisis pemain di lini belakang, terutama di posisi bek tengah. Keterbatasan opsi membuat Virgil van Dijk menjadi satu-satunya bek tengah murni yang benar-benar siap bermain, sehingga tim harus melakukan penyesuaian darurat dalam beberapa pertandingan. Situasi ini dinilai cukup berisiko di tengah ketatnya persaingan Premier League. Legenda Klopp, Jamie Carragher, memuji kebijakan transfer Liverpool yang dikenal sabar dan terencana, namun menegaskan, Klopp tetap perlu mendatangkan bek baru pada bursa Januari 2026 demi menjaga stabilitas tim dan peluang meraih gelar juara. Marc Casado tengah menjadi sorotan jelang bursa transfer Januari setelah muncul spekulasi mengenai minat beberapa klub, termasuk Atletico Madrid serta beberapa tim Premier League terhadapnya. Namun, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan gelandang berusia 22 tahun itu akan tetap bertahan hingga akhir musim 2025-2026. Flick menilai Casado sebagai bagian krusial dari skuadnya, terutama setelah penampilan solidnya saat bermain penuh melawan Real Oviedo, di mana ia menunjukkan kualitas di lini tengah dan kontribusi nyata bagi tim. Meskipun Barcelona menghadapi tekanan finansial yang kerap memicu potensi penjualan pemain, Flick menekankan bahwa Casado tetap dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan skuad. Liverpool kembali dikaitkan dengan transfer besar, kali ini dengan gelandang muda Crystal Palace, Adam Wharton, jelang penutupan jendela Januari. Pemain berusia 21 tahun ini telah menjadi pilar penting di lini tengah Palace dan sudah mendapatkan panggilan ke timnas senior Inggris, sehingga menarik minat klub-klub papan atas termasuk Manchester United. Laporan terbaru dari Italia menyebut Wharton siap pindah ke Liverpool dan bersedia menandatangani kontrak jangka panjang. The Reds dikabarkan siap menggelontorkan sekitar 80 juta pounds, meski Crystal Palace kemungkinan akan meminta harga lebih tinggi, karena kontrak Wharton masih berlaku hingga 2029. Inter Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan reuni dengan mantan kiper mereka, Andre Onana. Onana sebelumnya dibeli dari Ajax pada 2022 dan hanya sempat bermain satu musim di Inter. Namun penampilannya cukup untuk menjadikannya salah satu kiper paling dihormati di Eropa. Kepindahannya ke Manchester United pada 2023 senilai 43,8 juta pound sterling tidak berjalan mulus, dan ia kurang populer di kalangan fans setan merah. Saat ini Inter mencari pengganti jangka panjang untuk Yann Sommer, dan kepulangan Onana dinilai sebagai opsi realistis, meski kemungkinan tidak akan membangkitkan antusiasme besar dari pendukung Nerazzurri. Setelah musim panas yang dipenuhi spekulasi transfer ke Chelsea, Fermin Lopez berhasil tampil konsisten dan menjadi salah satu pemain kunci di bawah arahan Hansi Flick. Hingga saat ini, ia telah mencetak 10 gol dan memberikan 10 assist di semua kompetisi, menunjukkan kontribusi besar bagi Barcelona. Klub pun memutuskan untuk menghargai performanya dengan kontrak baru hingga 2031, termasuk kenaikan gaji 50% dan peningkatan klausul pelepasan. Fermin menyatakan bahwa pembicaraan kontrak berjalan lancar dan ia senang bisa tetap di Barcelona, menegaskan komitmennya untuk fokus pada performa tim meski beberapa detail kontrak masih perlu diselesaikan. 6 bulan setelah kedatangan Victor Gyökeres seharga 64 juta pound sterling dari Sporting, Arsenal kembali menghadapi masalah di lini depan. Gyökeres yang awalnya diharapkan menjadi kunci untuk meraih gelar Premier League justru tampil di bawah standar dan membingungkan pelatih Mikel Arteta dengan permainannya yang kerap tanpa arah. Situasi ini memaksa Arsenal mempertimbangkan langkah cepat di bursa transfer, dengan Julian Alvarez muncul sebagai target potensial. Mantan bintang Manchester City itu dikabarkan bisa dilepas Atletico Madrid dengan harga sekitar 86 juta pound sterling. Namun, transfer ini memicu perdebatan. Apakah ini solusi tepat atau blunder baru Arsenal? Liverpool kembali diterpa masalah setelah menelan kekalahan menyakitkan dari Bournemouth yang menjadi kekalahan ke-7 mereka di Premier League musim ini. Kekalahan ini memicu keputusan besar manajemen terkait masa depan Arne Slot yang dikabarkan tidak akan lagi menukangi Liverpool pada musim depan.
Situasi internal klub disebut sedang tidak stabil, dengan beberapa pemain senior menyampaikan kekhawatiran mereka soal performa tim dan strategi. Nama pengganti pun mulai muncul, termasuk legenda klub Steven Gerrard yang dikabarkan siap kembali ke Anfield dengan kontrak jangka pendek jika diminta. Jonathan David mulai menunjukkan tajinya di Juventus dengan mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 4 penampilan terakhirnya di Serie A. Performa gemilang ini menunjukkan bahwa striker timnas Kanada mulai nyaman dengan atmosfer Liga Italia. Meski begitu, pelatih Luciano Spalletti tetap ingin mendatangkan penyerang baru, bukan untuk menggantikan David, melainkan untuk menambah variasi serangan dengan sosok fisik kuat yang mampu menahan bola dan berduel dengan bek lawan. David tetap dianggap pencetak gol ulung, namun memiliki keterbatasan dalam duel fisik murni, sesuatu yang dinilai penting untuk strategi Juventus menghadapi pertahanan keras Serie A. AFC Bournemouth dikabarkan sangat berminat merekrut Luis Henrique dari Inter Milan di bursa transfer Januari. Bahkan disebut sudah melayangkan tawaran resmi untuk wingback Brasil tersebut. Namun Inter menolak melepas Henrique begitu saja, bukan karena masalah harga, melainkan untuk memastikan ada pengganti yang sepadan. Keputusan ini diperkuat oleh cedera yang menimpa Denzel Dumfries, yang membuat stok bek kanan Nerazzurri menipis dan memaksa pelatih Christian Chifu menahan semua aset yang tersedia. Dengan situasi ini, ambisi Bournemouth menghadirkan Henrique ke Premier League tampaknya harus menghadapi jalan panjang dan penuh tantangan. Franco Mastantuono menjadi rekrutan terbesar Real Madrid pada musim panas 2025 dengan biaya mencapai 45 juta euro. Sejak debutnya, wonderkid asal Argentina itu telah mencetak 3 gol dan 1 assist dari 21 penampilan di semua ajang. Meski demikian, performa Mastantuono mendapat sorotan negatif dari beberapa pihak. Jurnalis Spanyol kenamaan Paco González menilai pemain muda ini lambat, sering salah mengontrol bola, dan membutuhkan lebih banyak pengalaman sebelum bisa menjadi pemain inti di Madrid. González bahkan menyarankan agar Mastantuono dipinjamkan ke klub lain untuk mengasah kemampuan, sambil mendatangkan pemain lain seperti Nico Paz sebagai alternatif. Endrick tampil gemilang bersama Lyon, dimulai dengan assist untuk gol kemenangan Abner Vinicius saat timnya menang 2-1 atas Brest, lalu diikuti dengan hat-trick dalam kemenangan 5-2 atas Metz. Penampilan impresif pemain berusia 19 tahun ini membuat pelatih Paulo Fonseca mendorong klub untuk segera membuka negosiasi dengan Real Madrid agar masa pinjaman Endrick bisa diperpanjang. Awalnya, kesepakatan peminjaman hanya berlaku hingga musim panas ini, tetapi Fonseca berharap striker muda berbakat ini bisa terus memperkuat Lyon hingga akhir musim 2026-2027, mengingat perannya yang semakin vital dalam serangan tim. Atletico Madrid telah melepas beberapa pemain di bursa transfer musim dingin ini, termasuk Conor Gallagher dan Giacomo Raspadori, sementara Carlos Martin dipinjamkan. Presiden klub, Enrique Cerezo, menegaskan bahwa Atletico akan mendatangkan pemain baru pada Januari, khususnya untuk memperkuat lini depan dan barisan gelandang yang dianggap masih membutuhkan tambahan amunisi. Beberapa target yang masuk radar klub antara lain Leon Goretzka dari Bayern Munich dan Ederson dari Atalanta. Menjelang penutupan bursa transfer, Cerezo meminta semua pihak tetap tenang, meyakinkan bahwa klub sedang bekerja keras dan tambahan pemain berkualitas akan segera hadir. Arsenal sudah kebobolan 17 gol musim ini, sehingga gagal memecahkan rekor kebobolan paling sedikit dalam satu musim di Premier League yang dipegang Chelsea pada 2004-2005 dengan hanya 15 gol. Kekalahan 2-3 dari Manchester United membuat peluang The Gunners untuk menyaingi rekor tersebut sirna, meski mereka tetap bersaing di puncak klasemen Liga Inggris. John Terry, legenda dan kapten Chelsea saat rekor itu dibuat, mengaku senang dan yakin rekor timnya aman hingga musim depan. Ia juga menambahkan bahwa meski Arsenal tampil impresif di awal musim, catatan pertahanan Chelsea tetap sulit ditandingi. Manchester City menjadi salah satu klub paling sibuk di bursa transfer Januari, dengan tujuan mengejar Arsenal di puncak klasemen Premier League. Kedatangan Antoine Semenyo dan Marc Guehi memberi dampak langsung, memperkuat lini depan dan pertahanan City.
Namun, belanja besar lebih dari 80 juta pounds memunculkan isu keuangan dan kepatuhan financial fair play. Salah satu pemain yang ikut terdampak adalah striker Omar Marmoush yang masuk radar Fenerbahce dengan tawaran sekitar 30 juta euro. Meski begitu, Bayern Munich juga memantau situasi, sementara Marmoush kabarnya ingin tetap di Premier League, dengan Aston Villa dan Tottenham tertarik menampungnya. Bayern Munich dikabarkan resmi membuka pembicaraan kontrak baru dengan Harry Kane untuk mengamankan masa depan sang striker dan mencegah kepergiannya, di tengah ketertarikan serius dari Barcelona. Klub Jerman itu dilaporkan menawarkan perpanjangan kontrak hingga 2028 atau 2029. Sebelum perpanjangan kontrak ini dimulai, Tottenham Hotspur sempat menunjukkan peluang reuni, sementara Barcelona tetap memantau situasi Kane dengan cermat. Dengan negosiasi yang sudah berjalan, Bayern tampak berada di posisi terdepan untuk mempertahankan mesin gol andalannya dan menutup pintu bagi klub-klub pesaing. Bos Borussia Dortmund dikabarkan marah besar setelah Chelsea menarik kembali bek Argentina, Aaron Anselmino, pada bursa transfer Januari 2026. Bek berusia 20 tahun itu awalnya dipinjamkan ke Dortmund untuk musim 2025-2026 sebagai bagian dari kesepakatan saat Chelsea merekrut Jamie Gittens. Penarikan mendadak Anselmino membuat Dortmund kesulitan karena hanya tersisa beberapa hari untuk mencari pengganti dan stok bek tengah mereka kini tinggal 4 pemain fit. Klub Jerman itu merasa kesal karena Anselmino merupakan pemain penting bagi pelatih Niko Kovac, sehingga kepergiannya berdampak besar pada lini pertahanan. Samuel Chukwueze tampil meyakinkan di Fulham pada musim 2025-2026, menjadi salah satu opsi penting di sayap berkat kecepatan, kemampuan duel 1 lawan 1, dan fleksibilitasnya di lini depan. Fulham berpeluang besar mempermanenkannya dari AC Milan dengan harga sekitar 28 juta euro, yang dianggap wajar terutama jika klub finish di papan atas dan lolos ke kompetisi Eropa. Bagi Chukwueze, pindah permanen ke Fulham adalah pilihan ideal karena ia kesulitan mendapat menit bermain reguler di Milan. Sementara di Fulham, ia mendapatkan peran utama yang mendukung performa dan konsistensi karirnya. Jika benar ditunjuk untuk menggantikan Hansi Flick sebagai pelatih Barcelona, Mikel Arteta kemungkinan besar akan membawa Victor Gyökeres ke Camp Nou. Penyerang asal Swedia ini dinilai cocok dengan filosofi permainan Arteta, terutama dalam hal pressing tinggi, fleksibilitas di lini depan, dan kemampuan mencetak gol dari berbagai posisi. Kabar ini muncul saat Barcelona mulai mempersiapkan perombakan skuad untuk musim 2026-2027 dengan Arteta ingin membangun tim yang lebih agresif dan dinamis. Meski begitu, kepindahan Mikel Arteta dan Gyökeres ke Barcelona masih bergantung pada kesepakatan dengan klub asalnya, Arsenal. Patrick Dorgu tengah berada di puncak performa bersama Manchester United dan menjelma sebagai sosok penting di awal era Michael Carrick. Bek sayap asal Denmark itu tampil sangat konsisten, selalu bermain penuh dalam 8 laga terakhir di semua kompetisi, serta mencetak gol-gol penting ke gawang Manchester City dan Arsenal. Namun, momentum positifnya terhenti setelah Dorgu mengalami cedera hamstring dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Arsenal di Emirates Stadium, sebuah cedera yang kini mengancam kelanjutan perannya dan berpotensi membuatnya absen hingga 10 minggu, meninggalkan tantangan besar bagi tim saat tengah membutuhkan kontribusinya. Jose Mourinho akan memimpin Benfica menghadapi mantan klubnya, Real Madrid, pada laga terakhir fase grup Liga Champions 2025-2026 yang akan digelar di Stadion da Luz. Benfica saat ini berada di peringkat ke-29 klasemen sementara dengan 6 poin dari 7 pertandingan, sehingga kemenangan menjadi sangat krusial untuk menjaga peluang mereka lolos ke babak playoff. Pertandingan ini juga menjadi momen penting bagi Mourinho, yang reputasinya di kompetisi Eropa musim ini bisa sangat dipengaruhi oleh hasil laga tersebut, dengan fokus besar tertuju pada strategi dan taktik yang akan ia terapkan melawan tim yang kini diasuh oleh Arbeloa. Nico Schlotterbeck, bek tengah Borussia Dortmund, dikabarkan terbuka untuk meninggalkan Jerman dan sangat tertarik bergabung dengan Real Madrid.
Pemain internasional Jerman ini mencari klub yang menawarkan persaingan untuk gelar besar, stabilitas jangka panjang, dan peran penting di tim utama. Real Madrid dianggap sebagai pilihan ideal karena reputasinya dalam mengembangkan back elite, konsistensi bersaing di level tertinggi, serta gaya permainan La Liga yang menekankan taktik dan penguasaan posisi. Lingkungan tersebut dinilai sempurna untuk mengasah kemampuan Schlotterbeck dan memberinya platform untuk memantapkan diri sebagai salah satu bek tengah terbaik di Eropa. Chelsea dikabarkan tengah menyiapkan langkah serius untuk mendatangkan Morgan Rogers dari Aston Villa sebagai tandem ideal Cole Palmer. Kedekatan pribadi dan sejarah pembinaan mereka di Manchester City diyakini bisa menciptakan chemistry alami di lapangan, yang diharapkan mampu menambah kreativitas, fleksibilitas, dan variasi serangan tim. Rogers bukan pengganti Palmer, melainkan pelengkap strategis dalam rencana jangka panjang Chelsea yang berfokus membangun tim di sekitar Palmer di bawah arahan pelatih Liam Ross Senior. Performa Rogers yang menanjak bersama Aston Villa membuat manajemen yakin ia bisa menjadi aset penting bagi masa depan klub.